Karena malam semakin larut dan udara juga semakin dingin, mereka memutuskan untuk istirahat ke dalam tendanya masing-masing. Nah, malam itu ketika sedang tidur, tiba-tiba Hasan merasa antara mimpi dan nyata. Jadi waktu itu dia sedang berdiri di depan sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata kuno. Di belakang bangunan itu ada sebuah pohon yang cukup besar menjulang tinggi. Melihat semua itu, Hasan heran dia sedang berada di mana. Kowe teko ngendi le? Brene karo sapa? Saya tadi sama kakek-kakek bersorban putih, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Portal Dimensi akan menceritakan kisah mistis pendaki yang berjudul Dimensi Lain Gunung Lawu. Tentang kisah pendakian dua orang yang salah satunya diperlihatkan Gunung Lawu dari sisi gaib. Sebelum masuk ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Dimensi Lain Gunung Lawu. Kisah ini dialami dua orang, yaitu Hasan dan Romi, ketika dia mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Awal cerita, malam itu Hasan dan Romi bertemu di sebuah tongkrongan tempat mereka ngopi di daerah Klaten, Jawa Tengah. Di situ mereka membahas rencana pendakian yang beberapa hari sebelumnya sudah mereka rencanakan. Mereka berdua ini bisa dibilang masih pemula dalam hal pendakian. Tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan ketika berada di sebuah gunung. Setelah cukup membahas rencana pendakian yang akan dilakukan 2 hari ke depan, mereka pulang dari tongkrongannya itu. Keesokan harinya, Hasan coba menghubungi beberapa temannya untuk diajak mendaki ke Gunung Lawu. Tapi tidak ada satupun dari temannya Hasan yang mau ikut serta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Romi. Dia mengajak beberapa temannya untuk ikut, tapi hasilnya sama. Tidak ada satupun dari temannya Romi yang mau ikut serta. Akhirnya daripada ribet mengajak orang yang tidak mau, mereka sepakat untuk berangkat ke Gunung Lawu berdua saja. Singkat cerita, tibalah hari Selasa, yaitu hari pemberangkatan. Mereka berdua berkumpul di rumah Hasan dan pagi itu mereka berangkat dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di daerah Karanganyar di rumah kakaknya Hasan. Jadi Hasan ini punya kakak perempuan yang sudah menikah dan sekarang tinggal di Karanganyar. Di situ mereka istirahat dulu untuk makan dan belanja logistik. Setelah selesai dengan semua itu, mereka berpamitan dengan kakaknya Hasan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Oh iya, baru pertama kalinya mereka ke Gunung Lawu dan langsung melewati jalur Candi Ceto. Kenapa tidak milih jalur via Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang? Kan jalur itu yang lebih banyak dilalui pendaki dan rame. Karena letak base camp Gunung Lawu via Candi Ceto ini jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal kakaknya Hasan, hanya kurang lebih 45 menit dari rumah kakaknya tinggal. Selain itu, tujuan mereka juga agar nanti setelah naik gunung mereka bisa menginap di rumahnya kakaknya Hasan untuk istirahat. Di sisi lain, mereka berdua juga tidak begitu mempercayai tentang hal-hal mistis, karena bagi mereka adalah niat. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di base camp Ceto. Sesampai di situ terlihat pendaki sangatlah sepi. Hanya ada beberapa saja, itu pun pendaki yang sudah turun. Tanpa menghiraukan semua itu, mereka bergegas mengurus izin pendakian.
dan sesekali menyapa orang-orang yang ada di base camp waktu itu. Mas, di atas rame nggak? Rame mas, di atas masih banyak yang belum turun, jawab salah satu pendaki yang sudah turun. Mendengar jawaban itu mereka sedikit lega karena setidaknya mereka tidak berdua nanti kalau udah di atas. Setelah selesai mengurus izin, mereka memulai pendakiannya tepat pada jam 2 siang. Di awal-awal perjalanan mereka takjub dengan pemandangan candi yang bersejarah dan tidak tahu kenapa melihat candi itu bulu kuduk Hasan tiba-tiba berdiri. Rasanya ada hawa yang beda aja di tempat itu. Hasan tidak menghiraukan itu. Dia terus berjalan di belakang Romi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka berdua di pos 1. Sesampai di situ mereka break sebentar untuk berunding. Kita bermalam di mana, Rom? Jalan aja dulu, ntar kalau sekiranya udah capek, baru kita bermalam, gimana? Jawab Romi. Hasan menyetujui usul Romi. Di sisi lain di pos 1 itu, mereka masih dalam keadaan fit alias belum begitu capek. Jadi di situ mereka hanya sekedar minum dan merokok, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan menuju ke pos 2 itu, sayup-sayup Hasan mendengar ada suara azan. Awalnya Hasan mengira mungkin itu memang adzan asar dari bawah. Tapi setelah didengar lebih jelas lagi, ternyata suara azan itu bukan berasal dari bawah, melainkan dari arah atas. Mengetahui kalau ternyata suara azan itu bersumber dari arah atas, Hasan kaget. Dia berpikir, apa mungkin di atas ada musola? Hasan pun berpikir seperti itu karena memang sebelumnya dia belum pernah mendaki ke sini. Di pertengahan perjalanan menuju ke pos 2 itu, tiba-tiba kakinya Romi kram hingga memaksa mereka untuk berhenti sebentar di pinggir jalur. Sambil berhenti, Hasan membantu Romi untuk melemaskan otot kakinya. Setelah dirasa cukup membaik, Hasan bilang pada Romi, tahan ya Rom, pos 2 sebentar lagi. Kita istirahat di sana aja. Sambil berusaha berdiri, Romi bilang pada Hasan, sok tahu dari mana kalau pos 2 udah deket? Hasan bilang seperti itu karena sebelumnya dia mendengar ada suara azan dari atas dan mungkin suara azan itu berasal dari pos 2. Setelah kakinya Romi udah cukup membaik, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan pelan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 kurang lebih jam 4:30 sore. Sesampai di pos 2, suasana terlihat sangat sepi, tidak ada satu pendaki pun di situ. Karena hari sudah sore dan untuk menghindari perjalanan malam, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 2. Mereka mendirikan tenda di depan bangunan kayu tepat di bawah pohon yang cukup besar. Setelah tenda sudah didirikan, mereka mengeluarkan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu malam tiba. Ketika sedang asyik minum kopi sambil merokok, Hasan teringat dengan suara azan yang tadi didengarnya. Tadi Hasan mengira kalau suara azan itu berasal dari pos 2 ini, dan mungkin di pos 2 ada musola. Tapi setelah mereka sampai di pos 2 itu, ternyata tidak ada musola yang dilihatnya. Jangankan musola, orang lain pun tidak ada. Di sini Hasan berpikir, kalau di pos 2 gak ada orang, terus yang azan tadi siapa? Hasan tidak begitu memikirkan hal ini semakin jauh. Dia mengira mungkin suara azan tadi memang dari bawah dari pemukiman warga. Ketika sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba sayup-sayup suara azan itu terdengar lagi dari arah atas. Mendengar itu, Hasan bilang pada Romi, Rom, diem dulu, dengerin. Dengar suara azan gak? Mendengar itu, Romi diam dan coba mendengarkan apa yang dikatakan Hasan. Tapi Romi sama sekali tidak mendengar ada suara azan. Yang dia dengar hanya suara angin yang berhembus di hutan. Suara angin kali, San? Mungkin suara azan kedengeran sampai sini, jawab Romi pada Hasan.
Ketika sedang membahas soal itu, dari atas terlihat ada satu orang yang sedang turun. Tanpa berhenti di pos 2, orang itu bilang ke mereka berdua, "Mas, jangan camp di sini, kesannya gak sopan." ucap pendaki itu sambil terus berjalan turun. Mendengar ucapan dari orang tadi, mereka berdua berpikir apa maksud perkataan orang itu. Kenapa mereka tidak boleh camp di pos 2? Hasan sedikit takut mendengar perkataan orang tadi hingga dia mengajak Romi untuk meninggalkan pos 2. Tapi Romi menegaskan pada Hasan, "Gak apa-apa San, tenang aja. Yang penting niatnya kita kesini gak ada niatan jelek." Tidak lama setelah itu ada 2 orang lagi dari arah atas yang sedang turun. Sesampai 2 orang itu di pos 2, mereka menyapa Hasan dan Romi. "Mau naik apa mau turun, Mas?" "Kami mau naik, Mas." "Wah, kebetulan mumpung ada temennya, kita ikut bermalam di sini ya." "Monggo, silakan." Dengan senang hati Hasan dan Romi mempersilahkan 2 pendaki itu untuk ikut bermalam di pos 2. Lalu Hasan bertanya pada 2 pendaki itu, "Satu orang tadi temennya juga ya?" "Satu orang yang mana?" "Tadi ada 1 orang yang jalan turun." "Oh bukan Mas, dari atas kita cuma berdua. Di atas sepi banget, makanya kami mau turun aja." Hasan dan Romi kemudian membantu 2 pendaki itu untuk mendirikan tenda. Sambil mendirikan tenda, mereka ngobrol mulai dari berkenalan hingga bertanya tempat tinggal. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut nongkrong sambil masak-masak makanan. Nah, tepat waktu masuk Isya, suara azan itu sayup-sayup terdengar lagi di telinganya Hasan, dan itu terdengar dari arah atas. Dan ini sudah ketiga kalinya. Spontan Hasan bertanya pada 2 orang pendaki yang ikut camp di situ, "Mas, di atas ada musolanya gak?" "Kalau musola gak ada Mas, tapi kalau mau sholat bisa pakai matras buat alas." Mendengar jawaban itu Hasan terdiam. Sebenarnya dia sudah berpikir kalau suara azannya didengarnya sejak tadi itu adalah gaib. Tapi Hasan berusaha untuk tidak berpikir ke sana. Dia menganggap mungkin itu memang suara azan dari bawah, yang suaranya memantul hingga terdengar seperti di atas. Karena malam semakin larut dan udara juga semakin dingin, mereka memutuskan untuk istirahat ke dalam tendanya masing-masing. Nah, malam itu ketika sedang tidur, tiba-tiba Hasan merasa antara mimpi dan nyata. Jadi waktu itu dia sedang berdiri di depan sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata kuno. Di belakang bangunan itu ada sebuah pohon yang cukup besar menjulang tinggi. Melihat semua itu, Hasan heran dia sedang berada di mana. Dia berjalan mendekati bangunan kuno itu. Setelah didekati, dia melihat-lihat keadaan sekitar, dan seketika itu Hasan ingat sesuatu, bahwa tempat dia berdiri itu tempat di mana dia ngecamp di pos 2. Hasan semakin mendekat ke bangunan kuno itu. Sesampai di situ, dia melihat temannya yang bernama Romi sedang tidur di halaman bangunan kuno tersebut. Lalu tiba-tiba dari belakang datanglah seorang laki-laki tua bersorban, dan orang tersebut mengajak Hasan untuk berjalan meninggalkan bangunan kuno tersebut. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ingin tahu mau kemana, Hasan ikut berjalan bersama laki-laki bersorban itu. Setelah cukup jauh berjalan, tibalah dia di sebuah perkampungan di antara perbukitan yang cukup tinggi. Kebanyakan rumah penduduknya terbuat dari kayu, dan kendaraan yang digunakan di perkampungan itu adalah kuda. Jadi seringkali dia melihat orang mengendarai kuda ke sana kemari. Sesampai di perkampungan itu, Hasan tidak melihat keberadaan laki-laki bersorban tadi. Kemudian Hasan berjalan menyusuri perkampungan itu, dan ketika sedang berjalan itu, ada 1 orang laki-laki yang menawarinya untuk mampir di rumahnya.
Tanpa keberatan, Hasan mampir ke salah satu rumah kayu tersebut. Sesampai di situ, pemilik rumah memberi Hasan air minum dari kendi kecil. Setelah minum air dari kendi itu, laki-laki itu bertanya pada Hasan, "Kowe teko ngendi le? Mrene karo sapa?" "Saya tadi sama kakek-kakek bersorban putih, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana." "Yo wis, dindekno sik banyune ben seger." Setelah menghabiskan air dari kendi itu, dari kejauhan Hasan melihat laki-laki bersorban putih tadi sedang melambaikan tangannya kepada Hasan, seolah-olah dia memanggil Hasan. Melihat itu, Hasan berpamitan dengan laki-laki penghuni rumah itu dan tidak pula berterima kasih karena sudah memberinya air minum. Dia berjalan mendekat ke laki-laki bersorban itu. Sesampai di situ, beliau mengajak Hasan untuk berjalan entah kemana. Anehnya, tanpa ada rasa ingin tahu mau diajak kemana, Hasan hanya menurut dan berjalan mengikuti laki-laki itu menyusuri perkampungan. Sambil berjalan itu, Hasan melihat-lihat sekitar yang terdapat beberapa orang sedang beraktivitas. Ada yang sedang menggendong anaknya, ada yang sedang mencangkul dan lain-lain. Layaknya di sebuah perkampungan. Setelah cukup lama berjalan dan karena terlalu fokus melihat keadaan sekitar, laki-laki yang bersama Hasan itu tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuannya. Hasan hanya terus berjalan hingga akhirnya dia sampai di sebuah keramaian dengan banyak orang yang berjualan. Dari banyaknya orang yang berjualan itu, ada satu penjual yang membuat Hasan tertarik untuk melihat dagangannya. Penjual itu adalah kakek tua dan barang yang dijual itu adalah benda-benda antik. Ada lampu kuno, ada congklak yang terbuat dari kayu dan lain-lain. Setelah didekati, penjual itu bertanya kepada Hasan, "Arep tumbas nopo le?" "Oh, enggak Pak. Saya cuma mau lihat-lihat aja." Lalu pandangan Hasan tertuju pada satu benda yang ada di situ. Dipeganglah benda itu oleh Hasan, kemudian dilihat-lihat. Setelah dilihat-lihat, ternyata benda ini adalah cerutu rokok, dan cerutu itu mirip sekali seperti tanduk, hanya saja ukurannya kecil. Hasan sedikit tertarik dengan benda itu. Dia ingin menanyakan harga dari benda itu pada penjualnya, tapi mengingat waktu itu Hasan tidak membawa uang sepeser pun, jadi dia tidak jadi menanyakan. Melihat Hasan yang sepertinya tertarik dengan benda itu, dengan ikhlas kakek penjual itu memberikan benda itu kepada Hasan. Tapi Hasan menolak karena dia merasa tidak pantas menerima pemberian itu. Kemudian Hasan meninggalkan kakek itu dan dagangannya. Ketika sedang berjalan dari kejauhan, Hasan melihat laki-laki bersorban itu sedang melambaikan tangannya memanggil Hasan, dan kejadian yang sama terulang kembali. Hasan ikut berjalan bersama laki-laki itu lagi hingga sampailah dia di sebuah perkampungan lain yang kebanyakan rumah penduduknya terbuat dari batu bata kuno. Hasan benar-benar takjub melihat pemandangan kampung ini ketika dia sedang asyik lihat-lihat pemandangan sekitar. Sayup-sayup dari kejauhan dia mendengar ada suara azan. Seiring suara azan itu berkumandang, kabut tebal tiba-tiba menutupi pemandangan Hasan. Disusul dengan langit yang tiba-tiba menjadi gelap hingga Hasan tidak bisa melihat apa-apa. Di saat yang bersamaan, Hasan merasakan dingin di sekujur tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, yang ada dalam pandangan Hasan kali ini adalah sebuah cahaya berwarna kuning. Setelah diperhatikan, ternyata waktu itu Hasan sedang berada di dalam tendanya. Ada cahaya kuning itu adalah cahaya senter yang sebelumnya digantung di atap tendanya. Setelah sadar itu, Hasan hanya tercengang memikirkan kejadian yang dialaminya barusan. Rasanya seperti nyata atau hanya sebatas mimpi. Masih dalam posisi tidurnya, dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Karena tidak ingin terus kepikiran tentang apa yang dialaminya barusan, dia keluar tenda untuk membuat kopi. Ketika sedang di luar tenda, dia ingat sesuatu bahwa tempat dia ngecamp ini
Tadi dia melihat ada bangunan yang terbuat dari batu bata kuno, persis dengan pohon besar sebelah tendanya berdiri. Tidak lama kemudian terlihat salah satu pendaki sebelah sudah bangun. "Udah bangun, Mas?" ucap pendaki itu pada Hasan. "Ya, Mas, monggo ngopi dulu," jawab Hasan. Satu pendaki itu ikut bergabung dengan Hasan untuk membuat kopi, dan singkat cerita pagi pun tiba. Sekitar jam 5:30 pagi, Romi dan satu pendaki lain bangun. Setelah mereka bangun, mereka memasak untuk sarapan. Setelah selesai dengan semua itu, dua pendaki itu pamit untuk melanjutkan perjalanan turun. Hasan dan Romi pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan naik. Ketika akan berjalan meninggalkan pos 2, Hasan teringat lagi tentang kejadian yang semalam dialaminya. Dan Hasan menganggapnya itu hanyalah mimpi. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 7 pagi. Pos demi pos pun mereka lewati hingga sampailah mereka di area yang dinamakan Bulak Peperengan. Sesampai di Bulak Peperengan, Hasan tersentak karena sepertinya dia sudah pernah berada di sini sebelumnya. Hasan yang sudah melupakan tentang mimpinya semalam, sesampai di Bulak Peperengan, dia teringat lagi bahwa ini adalah sebuah perkampungan dengan rumah kayu, tapi yang terlihat sekarang tempat ini hanya berupa tanah kosong. Dengan ketika sedang berjalan melewati area itu, di pertengahan dia ingat bahwa di titik ini dia ditawari laki-laki untuk mampir dan memberinya air minum. Melihat Hasan yang sepertinya gelisah, Romi bertanya, "San, kamu kenapa kok kelihatan bingung gitu?" Gak apa-apa, Rom. Keren aja tempat ini," jawab Hasan yang tidak ingin mengatakan apa yang dirasakan itu kepada Romi. Singkat cerita, sampailah mereka di Gupakan Menjangan sekitar pukul 4 sore. Sesampai di situ terlihat sangat sepi, tidak ada satu pendaki pun yang ngecamp. Di situ mereka istirahat sambil merokok. Mereka berunding mau bermalam di sini atau gimana. Melihat waktu itu di Gupakan Menjangan sangat sepi, Hasan memberi saran untuk berjalan lagi menuju ke Hargodalem dan bermalam di sana. Karena menurut Hasan di Hargodalem mereka bisa bertemu dengan pendaki lain. Mendengar saran dari Hasan, Romi bilang, "Kamu tahu dari mana kalau Hargodalem rame?" "Ya feeling aja sih." Hasan memberi saran seperti itu karena sebelumnya dalam mimpinya itu di sana ada sebuah perkampungan. Jadi kemungkinan di sana akan banyak orang. Mengingat hari masih sore, akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut berjalan lagi menuju ke Hargodalem sebelum gelap. Di perjalanan menuju Hargodalem itu, tepatnya di area Pasar Dieng, Hasan teringat lagi bahwa di dalam pandangannya sebelumnya tempat ini ramai oleh penjual, dan di tempat ini Hasan sempat ditawari cerutu oleh orang tua penjual benda antik. Melihat semua kejadian ini, Hasan yakin kalau yang dilihat sebelumnya itu bukan mimpi, tapi entah apa karena itu semua menggambarkan tempat yang sama. Singkat cerita, sampailah mereka di Hargodalem. Tepat masuk waktu maghrib, mereka segera mencari tempat untuk mendirikan tendanya. Karena malam itu mereka akan bermalam di Hargodalem, dan malam itu di Hargodalem lumayan ramai oleh pendaki lain. Karena pendaki yang naik via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang semua bisa bertemu di situ. Malam itu di tenda, Hasan coba menceritakan tentang apa yang dialaminya itu kepada Romi. Bahwasanya selama dia berjalan hingga sampai di Hargodalem ini, dia sudah melihat gambarannya tapi dari dimensi yang berbeda. Mendengar itu, Romi antara percaya dan tidak karena itu sangat tidak masuk di akal. Jangankan Romi, Hasan sendiri yang mengalaminya pun antara percaya dan tidak. Tapi mau tidak percaya bagaimana, itu semua benar terjadi. Bahwa apa yang dilihat Hasan itu menggambarkan tempat yang sama, hanya saja beda suasana.
Akhirnya Romi memberi saran pada Hasan agar jangan terlalu memikirkan soal itu dan dia juga berharap agar tidak terjadi sesuatu selama berada di gunung ini. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak dan singkat cerita keesokan harinya sekitar jam 5 pagi mereka bangun untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Lawu. Sesampai di puncak, mereka sangat senang dengan pemandangan yang dilihatnya. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun ke Hargodalam. Nah, di perjalanan turun dari atas, Hasan bisa melihat Hargodalam dan dia flashback lagi. Kalau itu sama persis dengan perkampungan yang terakhir dilihatnya, yaitu perkampungannya kebanyakan bangunannya terbuat dari batu bata kuno. Di sini Hasan semakin yakin lagi kalau yang dilihat sebelumnya itu memang bukan mimpi, dan dari sini juga Hasan percaya bahwa Gunung Lawu memang menyimpan kisah mistis tersendiri. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di Hargodalam. Setelah istirahat sebentar, mereka berkemas dan akan melanjutkan perjalanan turun siang itu juga. Di perjalanan turun, sesekali mereka bersimpangan dengan pendaki yang akan naik, dan tidak lupa untuk bertutur sapa dengan mereka. Sesampainya kembali di base camp, mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berjalan pulang ke rumah kakaknya Hasan di Karanganyar untuk bermalam lagi di sana. Baru keesokan harinya mereka kembali pulang ke Klaten. Tamat. Terima kasih buat Vidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.